semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rinaldi Munir selaku dosen pembimbing saya dalam membimbing saya selama setahun terakhir ini. Satu juga saya ingin terima kasih kepada Pak Yudi dan Bu Ayu sebagai dosen penguji saya pada sidang hari ini. Nama saya adalah Mateus 135/1925. Hari ini saya akan membawakan topik tugas akhir saya yang berjudul implementasi model pendeteksian kerumunan dalam masa pandemi COVID-19 berbasis jaringan saraf konvolusi menggunakan UEFI. Ya, adapun latar belakang dari tugas akhir ini adalah yang pertama, pandemi COVID-19 telah mengubah cara hidup masyarakat pada umumnya, sehingga social distancing atau penerapan jaga jarak sosial merupakan salah satu solusi yang paling ampuh untuk menurunkan laju penyebaran COVID-19. Sehingga topik pendeteksian kerumunan menjadi sebuah solusi terbaik untuk mengantisipasi adanya kontak erat pada setiap masyarakat yang terindikasi pada suatu kerumunan manusia. Untuk penelitian terkait, di sini bisa dilihat ada 3 penelitian. Yang pertama dari Papayo Anidis tahun 2021, melakukan penelitian mengenai pendeteksian kerumunan manusia menggunakan segmentasi. Akurasi didapatkan cukup tinggi, tetapi kekurangannya adalah kita tidak mengetahui di mana letak pelanggaran terjadi karena estimasi jarak sosial tidak bisa diketahui dari metode ini. Dan yang kedua dari Rezai et al. Tahun 2021 melakukan penelitian sama mengenai pendeteksian kerumunan manusia, tetapi manusia yang berdekatan dilambangkan dengan satu kotak deteksi segmentasi yang sama. Akurasi deteksinya pun cukup tinggi, sekitar 97,5%. Tapi kekurangannya, titik pusat koordinat manusia itu tidak dapat ditampilkan, sehingga estimasi jarak sosialnya pun juga tidak diketahui apakah melanggar jarak sosial atau tidak. Yang terakhir dari Xiao et al. Tahun 2021 melakukan penelitian pemantauan kerumunan manusia menggunakan citra kepala manusia dari sudut pandang UEFI. Akurasi dapatkan juga cukup tinggi, 88%-an, tapi kembali lagi kekurangannya adalah tidak ditampilkan berapa jarak yang ditimbulkan di antara titik-titik ini, baik garis kontak antar manusianya maupun keseluruhan citra manusia, karena pendeteksiannya hanya didapatkan dari citra kepalanya saja. Ya, untuk rumusan masalah, jadi pertama adalah bagaimana cara membuat sebuah model CNN yang dapat mendeteksi kerumunan manusia dengan ukuran beban komputasi yang dapat ditangani oleh komputer pendamping UEFI. Yang kedua adalah bagaimana cara melakukan perhitungan estimasi jarak di antara beberapa manusia yang saling berdekatan menggunakan model CNN yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung jumlah pelanggaran jarak sosial yang terjadi menggunakan estimasi jarak sosial antar manusia yang saling berdekatan. Tujuan tugas akhir bisa dari sini ada 4. Yang pertama adalah membuat sebuah model CNN yang mendeteksi kerumunan manusia dari sudut pandang kami di UEFI, lalu melakukan pengujian beberapa model CNN dengan arsitektur lapisan yang berbeda untuk mengetahui model CNN yang terbaik dari sisi presisi dan sensitivitas. Lalu yang ketiga adalah mengaplikasikan model CNN yang telah dihasilkan untuk melakukan perhitungan estimasi jarak di antara manusia yang berdekatan. Dan yang terakhir adalah membuat program perhitungan jumlah pelanggaran jarak sosial dengan menggunakan estimasi jarak sosial. Batasan masalah pada tugas akhir ini ada 6. Jadi yang pertama adalah proses pelatihan model CNN menggunakan set data latih dari video publik yang berisi tangkapan rekaman kerumunan manusia dari UEFI. Yang kedua adalah estimasi tinggi manusia menggunakan nilai kebenaran dasar atau ground truth dari rata-rata tinggi tubuh masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 1,6 meter. Dan yang ketiga, proses tracking tidak dilakukan pada citra manusia yang tertangkap pada pengolah video digital, karena kita akan melakukan deteksi pada masing-masing frame atau hanya pengolahan citra. Lalu yang keempat adalah pendeteksian kerumunan manusia hanya dilakukan pada manusia sedang berdiri diam atau berjalan, karena kita akan mengukur tinggi manusia sebagai acuan jaraknya. Yang kelima adalah estimasi jarak sosial anak-anak tidak dapat dilakukan pada lingkungan yang bercampur dengan manusia dewasa. Jadi apabila kita ingin melakukan pendeteksian anak-anak, maka dalam satu kamera itu tidak bisa manusia dewasa bercampur dengan anak-anak, karena kita akan menggunakan acuan tinggi badan yang sama untuk satu frame tersebut. Dan yang keenam adalah pengujian proses komputasi pendeteksian manusia dilakukan di udara, karena keterbatasan spesifikasi UEFI-nya yang hanya memiliki kamera, sehingga pemrosesan dilakukan di ground. Untuk metodologi, ada 6 metodologi. Yang pertama adalah pengumpulan data. Kita akan mengumpulkan data set yang berisi manusia dan melakukan data splitting. Lalu ada hyperparameter tuning,
setelah kita hyperparameter tuning, kita lakukan pelatihan dan validasi model. Lalu kita mengimplementasikan modul estimasi jarak sosial, mengimplementasi program perhitungan jumlah pelanggar jaga jarak sosial, dan terakhir adalah evaluasi. Untuk usulan workflow-nya, jadi bisa di sini. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, ya, pengukuran saudara citra, lalu akan dilabel apakah dia kelas manusia atau non manusia. Lalu dia akan kita latih modelnya dan kita evaluasi. Lalu kita akan memilih model dengan kecepatan inferensi dan presisi terbaik. Model tersebut akan digunakan untuk menampilkan hasil deteksi objek manusia. Lalu estimasi jarak antara dua manusia berdekatan akan ditampilkan di sini. Lalu hasil pencacahan pelanggar jarak sosial juga akan ditampilkan. Lalu akan dilakukan pengujian program. Ya, untuk pemilihan model variatif, di sini saya menggunakan arsitektur SSD, yaitu single shot detection. Kenapa? Karena arsitektur ini memiliki kecepatan inferensi yang baik. Dari SSD ini terdapat banyak lagi model yang memiliki arsitektur berbeda. Terdapat dua bagian besar, sih, ada MobileNet, ada ResNet. Saya mengambil tiga dari sini, yaitu MobileNet, ResNet 50 dan ResNet 101, karena memiliki kecepatan dan presisi yang terbaik. 152 saya tidak ambil karena menggunakan resource yang melebihi yang seharusnya. Untuk rancangan model variatif yang dipilih, bisa di sini ini ada untuk MobileNet V2, ini ResNet 50, ini ResNet 101. Sebenarnya ketiganya mirip-mirip karena semuanya adalah SSD, CNN, tetapi hanya berbeda jumlah blok dan pemrosesan di tengah-tengah antara layer satu dengan layer lainnya. Ya, untuk pengumpulan video, pelabelan dan pemisahan set dan cipta bisa di sini. Jadi saya mengumpulkan 10.000 gambar dengan 5.000 gambar untuk kelas positif dan 5.000 gambar untuk kelas negatif. Kelas positif berisi citra-citra kerumunan manusia yang saya ambil dari ini GKU Timur, ini Salaga, Trek Lari Salaga, dan Bulova ITB sebelum renovasi. Nah, untuk kelas non manusianya atau kelas negatif berisi pesepeda dan pengendara sepeda motor. Nanti dari 10.000 gambar ini kita bagi lagi ke data splitting, yaitu pembagian folder set dan citra. Ada kelas train, kelas dev, dan kelas test. Untuk train digunakan untuk pelatihan, dev nanti akan digunakan untuk mencari parameter terbaik, yaitu hyperparameter tuning. Test akan dilakukan untuk mengetahui performansi dari setiap model yang akan kita uji. Nah, di sini ini adalah struktur label citranya. Jadi kelas-kelas itu ditampilkan di sini beserta dengan lokasi bounding box-nya yang ada di sini. Ya, untuk pemilihan konfigurasi hyperparameter, jadi saya menggunakan 18 kombinasi, jadi 6 kombinasi untuk masing-masing model. Jadi ada kombinasi untuk MobileNet V2, kombinasi untuk ResNet 50 dan kombinasi untuk ResNet 01. Ada 6 masing-masing. Nah, di sini saya memilih kombinasi itu berdasarkan tipe optimizer, band size, lalu di sini ada learning rate, Gaussian decay, exponential, dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh penerapan learning rate pada Gaussian decay, ini untuk exponential decay seperti ini contohnya. Dan yang bagian C adalah fase warm up. Fase warm up berfungsi untuk menghindari overfitting pada awal pelatihan model, sehingga kita akan mencoba beberapa warm up step dan warm up learning rate di sini. Bisa didapatkan untuk MobileNet V2, kombinasi yang kedua yang dipilih dengan total loss yang terendah dan precision dan recall tertinggi. Begitu juga dengan ResNet 50 dan ResNet 101. Saya menggunakan kombinasi nomor 10 dan kombinasi nomor 15 ini. Kombinasi ini akan saya masukkan untuk melakukan pelatihan model pada tahap selanjutnya. Ya, untuk usulan rancangan arsitektur sistem nantinya apabila sudah kita implementasikan, kita akan melihat di sini. Ini ada video masukan UFV secara real time. Nah, karena dia real time, kita akan melakukan penyesuaian FPS video masukan. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa tidak ada pemutusan berulang untuk posisi manusia yang sama. Selanjutnya ada pendeteksian objek manusia. Pendeteksian ini menggunakan model pendeteksian manusia yang telah dilakukan pelatihan. Nanti dari program ini akan diteruskan untuk menghitung estimasi jarak di antara semua objek manusia. Lalu akan ditampilkan juga keluaran tangkapan objek manusia, kotak deteksi, dan garis pelanggaran jarak sosialnya. Hasil ini akan disimpan ke dua database ya. Jadi yang pertama itu untuk
menangkap citra pelanggaran jarak sosial. Jadi citra pelanggarnya akan kita simpan, dan yang bawah ini adalah untuk menyimpan di mana saja pelanggaran terjadi dalam bentuk log. Jadi seperti posisi, waktunya, jaraknya, dan lain-lain semua akan disimpan di sini. Ya, untuk estimasi jarak sosial saya menggunakan rumus default, yaitu Euclidean distance sebenarnya. Dengan rumus ini, titik jarak antara titik yang kedua dengan titik yang pertama. Nah, rumus pixel ini akan saya masukkan ke sini dan saya kalikan dengan Y. Y ini adalah baseline tinggi manusia yang sudah kita tetapkan di sini. Untuk kasus manusia Indonesia adalah 1,6 meter. Akan tetapi karena ini refleksi, maka sebenarnya tinggi manusia yang tertangkap bukan 1,6 meter, bahkan proyeksi dari 45 derajat ini. Sehingga kita masukkan di sini rumusnya. Nantinya Y-nya apabila kita masukkan 1,6 meter contohnya, sebenarnya akan dikali 1,13 meter karena ini adalah proyeksi seperti ini. Ya, bagaimana kasusnya apabila ternyata manusia yang tertangkap kamera sejajar dengan sudut pandang kamera UAV? Kita lihat di sini, jadi kamera menangkap depan belakang seperti ini, dia akan melihat seperti proyeksi. Rumus DFE ini bisa dilihat di sini adalah akar ini. Nantinya dari DFE ini akan dimasukkan ke dalam rumus Euclidean distance. Karena kita mungkin menangkap bahwa manusia bukan depan belakang saja, bisa jadi dia miring kanan, miring kiri, maka kita akan tambahkan dengan faktor X ya. Contohnya misalkan ketinggian UAV-nya 10 meter, ketinggian UAV 10 meter, maka kita masukkan H-nya 10, dapatlah ini rumus D-nya. Ini akan menghasilkan pixel. Pixel ini akan kita kalikan lagi ke sini. Nanti kita akan dapat delta pixelnya, dan dibandingkan dengan delta pixel tinggi manusia dikali akan dapat rumus jarak dalam meter seperti itu. Nah, untuk penentuan ketinggian terbang DFI pada kasus khusus lagi, yaitu pendeteksian anak-anak, jadi tetap kita bisa gunakan programnya dengan catatan bahwa ketinggian UAV akan kita turunkan sebesar ini rumusnya. H2 adalah 5 dikali V dikali H1 per 8. V adalah tinggi anak-anak yang tertangkap pada satu frame anak-anak. Jadi kita katakan apakah dia tingginya 1,2 meter, 1,4 meter seperti itu. H1 adalah ketinggian normal UAV-nya pada saat kita masukkan dia terbang. Sehingga dengan menggunakan ketinggian H1, maka kita akan turunkan sedikit sebesar H2, kita akan mendapatkan kalibrasi yang sama dengan hasil yang seperti ini. Misalkan V-nya itu 1,4, maka kita kali 10 dibagi 8, maka 8,75. Jadi untuk kasus anak-anak dengan ketinggian rata-rata 1,4 meter, kita cukup turunkan terbang UAV 8,75 meter, tapi di programnya kita masukkan 10 meter untuk kalibrasi seperti ini, hasilnya akan sama dengan pendeteksian pada ketinggian 10 meter oleh dewasa. Nah, untuk rancangan pengujian, jadi di sini ada UAV terhubung dengan remote control melalui Wi-Fi direct. Jadi nanti dari remote ini akan dikendalikan oleh pilot, ini saya sendiri. Nah, dan remote-nya ini akan meneruskan video mentah ke pemrosesan ground di sini. Jadi ini akan diteruskan ke database tadi untuk menyimpan citra pelanggaran jarak sosialnya. Lalu pemrosesan ini akan muncul layarnya dilihat lagi oleh pilot. Jadi pilot bisa melihat pelanggaran secara real time. Nah, untuk lingkungan implementasi dan pengujian, jadi saya menggunakan Intel Core i7, lalu RAM 8GB, dan Wi-Fi seperti ini. Spesifikasi hanya memiliki kamera saja, karena tunaknya Windows 11 dan personal program Python versi 3.9. Untuk pelatihan model, saya menggunakan cloud. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab dengan memori 78GB dan di dalamnya terdapat RAM 12,68GB. Yang digunakan ini adalah pendukung-pendukung. Ya, untuk pseudocode mode, jadi saya mengimplementasikan di sini 3 modul. Yang pertama adalah modul pendeteksian objek manusia, kedua modul estimasi jarak sosial, dan ketiga adalah modul pencacahan pelanggaran jarak sosial. Pseudocode ini, jadi saya sadur dari Ahmed Roslu pada 2018. Jadi awalnya kode ini digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan yang lewat atau objek tracking dan sebagainya. Tetapi saya gunakan ini
untuk menampilkan objek manusianya sehingga menghasilkan centroid tick. Centroid tick ini adalah titik-titik pusat koordinat di mana saja manusia terdeteksi. Centroid tick ini akan saya gunakan di modul estimasi dan kalibrasi jarak sosial. Jadi nantinya untuk setiap kombinasi posisi manusia ini akan saya cari di mana letak pelanggaran terjadi. Apabila dia ternyata melanggar, maka akan ditampilkan kotak warna merah dan ditampilkan garisnya, garis pelanggarannya berapa, jaraknya berapa. Apabila dia tidak melanggar, maka akan ditampilkan kotak warna hijau. Nah, untuk modul pencacahan jumlah pelanggaran jarak sosial sebenarnya sudah tergabung di dalam API pendetection kerumunan. Jadi di sini selagi kita menggunakan human detection-nya, lalu kita menggunakan estimasi social distance-nya, nantinya pelanggarannya akan terhitung di sini dan akan ditampilkan jumlah pelanggarannya berapa di sini. Nah, penyesuaian FPS terdapat di sini. Ya, baik. Untuk pengujian model pendeteksian kerumunan manusia, jadi saya menggunakan rumus ini, precision recon IOU seperti ini, precision relatif positif dibagi to positif ditambah false positif, dengan recon dan to positif dibagi to positif tambah false negatif. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ternyata dari presisi dan recall, Resnet 50 memiliki nilai yang tertinggi dibandingkan dengan model lainnya. Sedangkan untuk total loss, MobileNet V2 memiliki total loss yang terendah. Sebaliknya, pada pengujian ukuran dan rantai model, ternyata MobileNet V2 memiliki ukuran yang jauh lebih kecil dibandingkan dua model lainnya, hanya sekitar 27 MB. Sedangkan Resnet 50 ada di angka 249 MB dan 101 ada di 398 MB. Kita lihat juga rantainya di sini. Jadi ada dua, yaitu rata-rata waktu penyiapan model dan rata-rata waktu pendeteksian. Rata-rata waktu penyiapan model adalah waktu yang dibutuhkan untuk meloading model yang akan kita gunakan untuk pendeteksian kerumunan. Di sini MobileNet lebih cepat dibandingkan dua model lainnya. Untuk pendeteksian di sini rata-ratanya kita ambil untuk rata-rata satu frame pendeteksian. Jadi satu frame itu sekitar 0,6 detik. Di sini lebih cepat dibandingkan Resnet 50 dan Resnet 101. Baik, nah untuk hasil pengujian, jadi pertama-tama saya melakukan pengujian pada modul pendeteksi manusia. Saya di sini, jadi kelas manusia dan non manusia sudah saya ditampilkan. Manusia di sini ada confidence score-nya 96%, 98%, dan ini kelas non manusia contohnya memiliki confidence score 99%. Jadi apabila confidence score-nya lebih dari 50%, maka dia akan ditampilkan di sini. Nah, untuk pengujian estimasi dan kalibrasi jarak sosial, jadi dia bisa menampilkan apabila dia dekat seperti ini, maka dia melakukan pelanggaran. Bisa lihat di sini, ini melakukan pelanggaran dan lain-lain. Semuanya saling terhubung masing-masing. Nah, bisa di sini dengan melakukan kalibrasi dan tanpa kalibrasi kita tidak mendapatkan hasil yang lebih baik dengan melakukan kalibrasi, sehingga pendeteksian kerumunan bisa mendapatkan hampiran yang lebih baik dibandingkan tanpa kalibrasi. Nah, ini pengujian untuk beberapa perkiraan ketinggian. Jadi saya melakukan uji terbang di Boulevard ITB dan Trek Lari Salaga seperti ini. Ini untuk ketinggian 5 meter, 7,5 meter, dan kurang lebih 10 meter. Bisa di sini yang pelanggaran tertangkap jelas seperti ini contohnya. Lalu ini yang bukan pelanggaran juga ditampilkan warna hijau karena dia tidak melanggar. Ya baik, untuk pengujian program perhitungan jumlah pelanggaran jarak sosial, jadi setelah ditampilkan estimasi jaraknya berapa dan siapa saja melanggar, maka kita akan menghitungnya. Ada 5 manusia di sini, maka manusia terdampak ada 5 karena ini dihitung melanggar. Dan ada social distancing violation, ini adalah garis pelanggarannya ada 5. Nanti akan ditunjukkan pada demo program. Nah, untuk pendeteksian pada manusia dan non-manusia, kita lihat di sini, walaupun non-manusia terdeteksi dengan manusia berhimpitan, tetapi karena dia berbeda kelas, maka dia tidak dianggap sebagai pelanggaran, karena yang kita lihat adalah pelanggaran dari orang yang sedang berdiri atau berjalan, sehingga pengendara sepeda motor tidak terlibat di dalam pelanggaran objek manusia. Selanjutnya, untuk pengujian penyimpanan citra tangkapan pelanggaran saya di sini. Jadi
setelah tadi dia melakukan pelanggaran, kita simpan siapa saja melakukan pelanggaran. Di sini terlihat bahwa jaraknya berhimpitan 0,47 meter, ini 0,95 meter, dan 0,5. Jadi semuanya akan tersimpan dan jaraknya akan ditampilkan di pojok kiri atas. Untuk lognya bisa di sini juga ada posisinya dan ada jaraknya, waktu, jumlah dampak, dan directory di mana gambar tersebut disimpan. Kesimpulannya, jadi untuk 3 buah model pendeteksian kerumunan manusia ini berhasil dibuat dengan menggunakan model Variety MobileNet, Reset 50, dan Reset 101. Ketiga model tersebut mampu mendeteksi manusia, pesepeda, dan pengendara sepeda motor dengan nilai presisi dan sensitivitas yang di atas 80% semuanya. Tetapi kita harus memilih model yang terbaik. Oleh karena itu, MobileNet V2 dipilih sebagai model pendeteksian yang terbaik. Karena dari akurasi dan presisinya tidak berbeda jauh dengan model lainnya, tetapi ukuran model dan rantainya jauh lebih baik dibandingkan model lainnya. Ukurannya di bawah 100 MB. Nah, hal ini dilakukan supaya pendeteksian itu dilakukan dengan lancar untuk mencapai rumus masalah, yaitu model dengan beban komputasi yang dapat ditangani oleh komputer pendamping WiFi. Nilai presisi MobileNet tadi mencapai 84,9% dengan recall-nya mencapai 87,8%. Nah, untuk berikutnya, jadi estimasi jarak sosial ini juga masih dilakukan dengan menggunakan rata-rata tinggi manusia di Indonesia sebagai acuannya, yaitu 1,6 meter. Jadi dia berhasil dilakukan estimasi, akan tetapi tinggi terbang UAV-nya harus ditentukan terlebih dahulu supaya estimasi jarak sosial dapat terkalibrasi dengan baik. Dan yang ketiga adalah program perhitungan pelanggaran jarak sosial masih diintegrasikan dengan model pendeteksian ke manusia dan modul perhitungan estimasi dan kalibrasi jarak sosial. Terakhir adalah sistem pendeteksian kerumunan bekerja dengan baik walaupun dipenuhi objek non manusia seperti pesepeda dan pengendara sepeda motor yang tadi sudah diperlihatkan sebelumnya. Untuk saran, jadi yang pertama adalah dapat kemampuan lebih lanjut untuk membuat arsitektur model yang dapat mendeteksi kerumunan dengan lebih cepat. Selain itu juga mungkin dapat dilakukan hyperparameter tuning dengan variabel lainnya untuk meningkatkan akurasi dan sensitivitas pada model yang dihasilkan. Yang kedua adalah menambah jumlah citra untuk pelatihan model variety sehingga jadi UAV itu dapat mendeteksi kerumunan manusia di lingkungan yang lebih heterogen. Selain itu juga dapat bahkan berlanjut human tracking supaya citra pelanggar tadi dapat kita lihat pergerakannya. Yang ketiga, sarannya adalah perhitungan jarak sosialnya bisa menggunakan sensor jarak yang diintegrasikan dengan komputer pendamping WiFi. Selain itu juga ketinggian terbang WiFi-nya dapat diukur dari tanah sehingga kita tidak usah memasukkan secara manual dengan menggunakan sensor jarak ini. Yang keempat adalah pendeteksian kerumunan pada tempat yang lebih gelap mungkin bisa dilakukan juga dengan sensor thermal ini sehingga manusia dengan suhu yang lebih tinggi kita tahu apakah dia suspek atau tidak, kalau dia ikut terlibat dalam pelanggaran atau tidak, dan lain-lain. Dan saran yang terakhir adalah penentuan pelanggaran jarak sosial dapat dikembangkan berlanjut dengan menggunakan logika fuzzy. Jadi apakah dia melanggar, apakah dia 1,5 meter atau tidak, mungkin bisa dengan logika fuzzy ini untuk mendukung keputusan-keputusan dengan atribut pendukung lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan demo program. Jadi di sini kita akan menjalankan sambil melakukan pemrosesan. Jadi kita akan lihat di sini. Ini adalah video yang diambil pada lantai 2, lantai 5, jadi sekitar 5 meter. Lalu kita masukkan juga di sini ketinggian 5 meter, output FPSC 5 meter, lalu dia bisa nge-save image, nge-save log, dan lain-lain. Bisa siapapun juga bisa show video, save video di sini juga bisa ditampilkan. Nah, apabila dia terdeteksi sebagai pelanggaran, maka kita akan menampilkan detected objeknya di sini. Jadi ini ada directory siapa saja yang melanggar, nanti akan muncul di sini. Jadi dia ada detected object, log CSV dan video. Nah, seperti tadi dijelaskan sebelumnya bahwa di sini ada modul pencacahan pelanggar jarak sosial, lalu ada modul pendeteksian manusianya dan estimasinya di sini, social distance estimate. Nah, kita akan melihat apakah dia melanggar atau tidak tuh dari sini.
Jadi di sini apabila dia kurang dari 1,5 meter, maka dianggap sebagai pelanggaran. Atau misalkan dia di dalam padding atau tidak gitu ya. Karena padding ini berfungsi untuk mengecek apakah citra manusia terpotong atau tidak dari satu frame citra. Dan kita juga lihat bahwa apabila tingginya ternyata lebih besar pada lebar, maka posisinya bukan berdiri atau berjalan, tapi sedang mungkin telentang atau tiduran dan lainnya, sehingga kita tidak masuk ke dalam skop di sini. Nah, di sini pemasangan video sudah selesai. Jadi kita bisa lihat di sini videonya. Sini 30 jam 9. Oke. Nah, di sini jadi ini tadi 5 fps. Di sini. Nah, di sini dia pada saat dia melakukan pergerakan di sini dia bisa berwarna hijau, bisa berwarna merah tergantung citra pelanggarannya. Nah, di sini ditampilkan juga estimasinya, jaraknya berapa saja dia melanggar, lalu ada orang lewat, melanggar lagi dan sebagainya. Nah, di sini pada saat kita lihat di sini ini berwarna hijau, walaupun dia berdekatan. Kenapa? Karena ditakutkan dia adalah citra manusia yang terpotong, sehingga dia tidak bisa diukur sebagai acuan tinggi badan 1,6 meter, sehingga kita menambahkan padding di sini. Jadi padding ini berfungsi untuk mengecek apakah citra manusia terpotong atau tidak, seperti itu. Nah, di sini juga saya melakukan pengesavean image. Jadi di sini ada detected objeknya yang barusan. Jadi ini semua yang siapa saja 0,35 meter dan lain-lain semua di sini ada di sini. Nah, untuk lognya saya lihat di sini juga. Ini juga tersimpan di sini. Jadi ini siapa saja yang melanggar, waktunya, semua posisinya juga ada, citra tangkapannya ada di mana saja. Lalu saya juga mengesave-nya dalam CSV. Kalau CSV itu sama saja bentuknya, tapi dia dalam bentuk nanti bisa diekstrak ke dalam kotak-kotak untuk dilakukan pemeriksaan secara Excel. Nah, video lainnya, jadi saya sudah siapkan juga di sini. Misalkan ini adalah pengujian langsung yang saya lakukan di atas trek lari Saraga. Jadi bisa dilihat di sini. Ini ada orang yang berlari. Nah, di sini dia melakukan pelanggaran karena berdekatan jaraknya. Lalu ini juga misalkan ada yang lari lagi, nah dia melakukan pelanggaran lagi seperti ini. Ini juga dilakukan pada ketinggian tertentu. Nah, ini karena dia berjauhan, jadi dia tidak dideteksi sebagai pelanggaran. Selanjutnya, nah ini juga karena sendirian, maka tidak ada pelanggaran terjadi karena dia adalah seorang diri seperti itu. Selanjutnya ini juga saya ujikan di Bulovat ITB sebelum inovasi. Jadi saat itu di sini saya terbangkan sekitar 5 meter. Nah, ini ada yang berdekatan dengan jarak 0,7 meter estimasinya. Lalu di sini ada yang, nah ini benar-benar berdekatan. Jadi saya ada di sini, ini semua melanggar jarak sosial di sini dan akan ditampilkan juga pada videonya. Jadi ini manusia-manusia yang terdeteksi sebagai pelanggar jarak sosial. Baik. Demikian presentasi sidang saya pada hari ini. Mohon maaf bila kesalahan kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat siang.